Assalamualaikum anak-anakku yang solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustadzah Dian di sini. Anak-anak yang solih, hari ini kita insya Allah memasuki puasa hari yang ke-7. Nah, agar puasanya hari ini lebih berkah, kita sambil belajar ya. Ayo, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku tematik 2H dan buku tulisnya ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, huruf kapital. Yang kedua, tanda titik. Yang ketiga, tanda tanya. Dan nanti ada contoh soalnya ya. Bagaimana? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ustadzah akan membahas materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang huruf kapital. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat berikut ini ya. Nina berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Huruf N pada kata Nina dan huruf T pada kata Tuhan adalah huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan atau kata ganti Tuhan. Anak-anak, di sini Ustadzah akan menjelaskan huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Itu maksudnya seperti apa ya? Berikut ini penjelasannya. Ustadzah langsung memberikan ke contoh kalimat. Yang pertama, sungguh indah alam ciptaan yang Maha Esa. Nah, perhatikan kata yang Ustadzah beri cetak tebal, yang Maha Esa. Di situ artinya kata ganti Tuhan, walaupun tidak ditulis kata Tuhan. Contoh yang kedua masih sama ya. Made bersyukur atas karunia yang Maha Pengasih. Ini juga kata ganti Tuhan. Perhatikan perbedaan dengan contoh yang ketiga dan keempat. Teruslah berdoa kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Di sini kata Tuhan ditulis. Yang keempat juga sama. Ibu memohon diberi keselamatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Perhatikan kalimat yang tercetak tebal. Kalimat yang ke-1 dan kedua, kata ganti Tuhannya yang Maha Esa dan yang Maha Pengasih. Kemudian kalimat yang ketiga dan keempat, kata Tuhannya ditulis ya. Nah, selanjutnya Ustadzah memiliki contoh yang kedua. Melan dan Nina mendapat giliran jaga. Perhatikan huruf M pada kata Melan dan huruf N pada kata Nina adalah huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Tentunya ini sudah pernah kalian pelajari pada tema sebelumnya ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah memahami penggunaan huruf kapital untuk nama Tuhan atau nama ganti Tuhan? Nah, selanjutnya Ustadzah akan menjelaskan materi yang kedua adalah tanda titik. Tanda titik digunakan di akhir kalimat berita. Kalimat berita berisi pemberitahuan atau informasi. Di sini Ustadzah memberikan contoh ya. Yang pertama, ayah, lampu kamar Made berkedip-kedip. Yang kedua, Made bermain sepak bola di lapangan. Dan yang ketiga adalah aku senang bermain bersama teman-teman. Perhatikan ya anak-anak, ketika membuat kalimat berita harus memperhatikan
huruf kapital dan tanda bacanya ya. Nah, kebetulan di sini adalah kalimat berita, maka dari itu di akhir kalimat harus diberikan tanda titik. Kemudian di awal kalimat dan nama orang ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Mudah bukan? Setelah materi tanda titik yang digunakan pada kalimat berita, selanjutnya Ustadzah akan menjelaskan tanda tanya. Perhatikan lambang tanda tanya ya. Nah, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya ditandai dengan kata tanya. Apa saja kata tanyanya? Contoh kata tanya antara lain apa, di mana, siapa, berapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Berikut ini Ustadzah akan memberikan contoh kalimatnya. Yang pertama, siapa yang bermain sepeda? Tentunya pakai kata tanya siapa ya. Yang kedua, mengapa rumput tidak boleh dibiarkan meninggi, Bu? Nah, di sini pakai kata mengapa. Nah, contoh yang ketiga dan keempat kita menggunakan partikel kah. Bisakah kamu menungguku sebentar saja? Bolehkah aku ikut bermain denganmu? Perhatikan menggunakan tanda tanya. Ini masih sama ya, seperti menulis kalimat berita, menulis kalimat tanya juga sama, harus memperhatikan huruf kapital dan tanda bacanya. Karena kalimat tanya otomatis di akhir kalimat harus diberikan tanda tanya. Agar lebih memahami materi pembelajaran hari ini, Ustadzah memberikan contoh soal dari materi-materi yang sebelumnya Ustadzah jelaskan. Berikut ini ya contoh soalnya. Susunlah kata acak berikut menjadi kalimat dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda bacanya. Yang pertama, membantu, Tony, ayah, halaman, membersihkan. Nah, jawabannya jika diurutkan agar menjadi sebuah kalimat, Tony membantu ayah membersihkan halaman. Diperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya ya. Di sini yang menggunakan huruf kapital adalah kata Tony, yaitu huruf T, dan di akhir kalimat diberikan tanda titik karena berupa kalimat berita. Sama seperti contoh kalimat yang kedua, silakan dibaca. Contoh soal yang selanjutnya adalah buatlah kalimat berita dan kalimat tanya berdasarkan gambar. Gunakan tanda baca dan huruf kapital dengan tepat. Gambar yang pertama, ayo diperhatikan bagaimana ya kalimat berita dan kalimat tanya sesuai dengan gambar. Di sini Ustadzah memberikan contoh. Yang pertama, Siti dan Beni sedang menyiram tanaman. Karena kalimat berita berarti diakhiri dengan tanda titik dan diperhatikan penggunaan huruf kapital kata Siti dan Beni. Sesuai gambar ya. Kemudian kalimat tanya yang kedua ini ya. Apa yang sedang dilakukan ibu? Tentunya jawabannya ada di gambar. Ibu sedang apa itu? Menyapu halaman. Karena kalimat tanya berarti diakhiri dengan tanda tanya dan menggunakan kata tanya apa. Gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini diperhatikan. Ustadzah memiliki contoh kalimatnya seperti ini. Kalimat yang pertama adalah kalimat berita. Edo, Udin, dan Lani sedang membaca buku. Kemudian kalimat tanya, di mana mereka membaca buku? Nah, jawabannya karena sesuai gambar adalah di perpustakaan. Bagaimana? Mudah bukan membuat kalimat tanya dan kalimat berita berdasarkan gambar?
Anak-anak, masih semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini kita sudah belajar 3 materi. Yang pertama adalah huruf kapital. Yang kedua adalah tanda titik. Dan yang ketiga adalah tanda tanya. Nah, agar lebih memahami materi pembelajaran hari ini, Ustadzah memiliki tantangan untuk kalian. Berikut ini tantangannya. Silahkan dibuka buku paket 2H. Yang pertama halaman 7 nomor 2. Yang kedua halaman 10. Yang ketiga halaman 18 nomor 1. Dan yang keempat halaman 25 nomor 1. Walaupun puasa, harus tetap semangat mengerjakan latihan soalnya ya. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah tertib mengikuti pembelajaran. Walaupun puasa, kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari Ustadzah Dian. Jika ada kesulitan, silahkan bertanya kepada kakak, saudara, ayah, atau bunda ya. Sebelum Ustadzah akhiri, Ustadzah seperti biasa memiliki pesan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker ketika keluar rumah. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Anak-anak, semoga puasanya hari ini diterima oleh Allah ya. Jangan lupa tetap beribadah dan berpuasa di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.